Serial Kitab Tauhid bagian 57, Hakikat Sihir dan Hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwasanya siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun keberuntungan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-tagut. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-jibtu as-sihru wat tagut as-syaitan. Yang dimaksud dengan al-jibt adalah sihir, sedangkan at-tagut adalah syaitan. Sementara itu, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Tagut adalah para dukun, di mana syaitan turun menemui mereka. Di setiap kampung ada satu dukun. Melalui ayat di atas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi telah menukar keimanan dengan kekufuran, yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada para rasul. Mereka tukar dengan sihir, dan sihir adalah kekufuran. Padahal mereka, orang-orang Yahudi, mengetahui bahwasanya siapa saja yang mengamalkan sihir, siapa saja yang lebih memilih sihir dibandingkan dengan kitabullah, dibandingkan dengan Taurat, dan lebih mengutamakan sihir daripada menjadi pengikut para rasul, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan sedikit pun di akhirat. Hal ini diketahui dengan jelas oleh orang-orang Yahudi. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya di antara orang-orang Yahudi ada yang beriman dan membenarkan al-jibt, yaitu sihir. Kedua ayat di atas berbicara tentang sihir dalam konteks celaan. Ini menunjukkan keharaman praktik sihir. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wat tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanati al-ghafilatil mu'minat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat lantas bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Beliau lantas bersabda, yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan syar'i yang hak. Yang keempat adalah memakan riba, dan yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh, menuduh wanita muhsanah, yaitu wanita merdeka, yang menjaga diri dan kehormatannya dari perbuatan zina, yang berlepas diri dari perbuatan keji dan lagi beriman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya praktek sihir adalah satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Bahkan amalan sihir tersebut disebutkan setelah amalan syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Hadis ini juga merupakan dalil yang tegas tentang pengharaman sihir. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jundub secara marfu'. Beliau mengatakan, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman untuk seorang penyihir adalah dibunuh. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat yang isinya an iqtulu kulla sahiratin qala faqatalna 3 sawahir. Beliau menulis surat kepada para bawahannya yang memerintahkan untuk menegakkan hukum bunuh bagi semua penyihir baik laki-laki maupun penyihir perempuan. Perintah Umar ibn Khattab tersebut lantas dilaksanakan. Bajalah bin Abadah mengatakan, kami pun mengeksekusi 3 orang penyihir.
Imam Malik dalam Al-Muwatta juga membawakan riwayat bahwasanya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha pernah disihir oleh seorang budak perempuan. Lantas budak perempuan tersebut dijatuhi hukuman mati. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, terdapat riwayat yang sahih tentang hukuman bagi penyihir, yaitu hukuman mati. Riwayat tersebut datang dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Al-Khattab, Jundub, dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya amalan sihir adalah praktek kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari amalan sihir yang bisa memurtadkan ini. Telegram channel Kristal Iman.